Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan indahnya nikmatnya berada di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para pendengar, penikmat UINA TV, Febi Win Antasari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang suci yang selalu dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini merupakan momentum bagi kita semua untuk dapat memperbaiki diri kita, untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang soleh dan solehat, sehingga ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tujuan daripada berpuasa ini itu untuk mencapai tingkat ketakwaan. Lalu apakah kita dengan berpuasa cukup untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa? Tentu tidak. Karena kalau hanya dianggap sebagai ibadah saja, sebagai ritual saja, maka dalam hal ini tidak hanya cukup dengan berpuasa saja, tidak hanya cukup dengan ibadah saja, tidak hanya dengan cukup dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau kita merujuk pada surah Ali Imran ayat 133 dengan 134 di mana di sini disebutkan tentang ciri-ciri atau karakter daripada orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini disebutkan ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ada 4 dijelaskan dalam hal ini. Yang pertama itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik dia berada di dalam keadaan yang sempit ataupun di dalam keadaan yang lapang. Ya. Tentu saja memang tidak sulit bagi kita orang-orang yang merasa mereka mempunyai harta yang berlebih, bagi orang-orang yang mempunyai kekayaan, rezeki yang melimpah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena hartanya banyak, karena uangnya banyak, karena rezekinya melimpah, sehingga untuk memberikan infak kepada orang lain tentu tidak sulit. Namun dalam ayat ini ditunjukkan penekanannya tidak hanya berimpak bagi orang yang mempunyai, tapi ketika saat sempit, sehingga ketika kita memang tidak mempunyai uang, disinilah posisi kita akan diuji coba bagaimana kita dapat memberikan sesuatu kepada orang, tidak hanya pada waktu lapang tapi juga pada saat yang sempit. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian apalagi ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, yaitu wal kazimina al ghaiz. Artinya itu ya dapat menahan amarah.
Ya, kalau yang di awal itu tentang hubungan kita saja, tentang diri kita saja, namun yang kedua ini adalah hubungan dengan manusia, ya, dengan orang lain. Bagaimana kita ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ketika orang itu melakukan sesuatu yang mungkin kita benci, kita bisa menahan amarah kita. Kita tidak marah kepada dia, kita tidak kemudian mencaci maki, dan ini merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang bertakwa juga. Ya, maka kemudian kita harus bisa untuk melatih diri kita agar kiranya kita bisa menjadi orang yang sabar, karena Allah sebenarnya bersama selalu dengan orang-orang yang sabar. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu wa'afina 'anin nas. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa menahan diri daripada amarah, tetapi ciri yang ketiga yaitu memaafkan. Memaafkan kesalahan daripada orang lain. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena sebenarnya mungkin bisa jadi kita bisa menahan amarah kita, namun tidak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain ketika orang tersebut telah melakukan kesalahan. Hal ini merupakan salah satu daripada ciri daripada orang yang bertakwa, agar kiranya kita bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu apa? Yaitu dengan cara memaafkan orang lain ketika pada saat itu dia melakukan sebuah kesalahan. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, apalagi memang kita bisa melihat ada banyak sekali orang-orang yang mereka dendam, mereka tidak bisa melupakan atau move on dengan sesuatu yang telah terjadi pada mereka pada saat masa lalu. Padahal ini merupakan salah satu hal yang menjadi ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu adalah ciri-cirinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Ini merupakan langkah-langkah yang selanjutnya. Ketika kita bisa tidak marah, kemudian kita bisa memaafkan orang lain, maka kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik tentu saja tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga berbuat baik kepada orang yang mungkin itu berbuat jahat kepada kita. Ya, ini merupakan satu hal yang sulit. Contoh suri tauladan, uswah hasanah yang bisa kita lihat itu bagaimana terlihat pada sosok Rasulullah SAW, yang mana beliau dapat memaafkan orang yang menjahati beliau, bahkan beliau pun juga dapat memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Bahkan malaikat-malaikat pun sampai tidak sabar dengan apa yang dilakukan orang lain kepada Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah tetap memberikan maaf kepada mereka dan berkata, mungkin sekarang mereka jahat, mungkin mereka sekarang benci dengan aku, namun kita tidak tahu. Suatu saat anaknya, cucunya, atau siapapun nanti yang menjadi keturunannya itu bisa menjadi seorang muslim yang taat. Jamaah, para pendengar UINA TV Febi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama dalam momentum bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik, agar kiranya ini tidak kita lewatkan begitu saja. Satu bulan tidak terasa nanti akan habis dan kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentu akan menjadi satu hal yang menyesalkan apabila kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin untuk membentuk diri kita, karakter kita menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kita nanti hanya berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya, namun ternyata kita tidak tahu kapan umur akan berakhir. Bisa jadi umur kita sekarang akan berakhir dan ternyata kita tidak pernah tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan yang terakhir untuk kita. Demikian untuk kultum pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para pendengar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.